kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Joel Gabriel Pahat dengan NIM 23506067. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori kognitif pembelajaran multimedia Meyer untuk melengkapi tugas mata kuliah teori belajar dengan dosen pengampu Dr. Andes Frice Waworuntu MPD. Kita masuk pada materinya. Presentasi kita kali ini akan mengupas tuntas teori kognitif pembelajaran multimedia oleh Richard Meyer, sebuah kerangka kerja fundamental yang menjelaskan bagaimana manusia belajar secara efektif dari multimedia. Kita akan menjelajahi prinsip-prinsip utama asumsi kognitif dan implikasi praktis dari teori ini untuk merancang pengalaman belajar yang optimal. Nah, prinsip dari pembelajaran multimedia menyatakan bahwa orang belajar lebih dalam dari kata-kata dan gambar daripada dari kata-kata saja. Namun, hanya menambahkan gambar ke atas teks tidak secara otomatis meningkatkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah merancang materi pembelajaran multimedia dengan mempertimbangkan cara pikir manusia. Teori Meyer ini berakar pada pemahaman bahwa otak memproses informasi dari berbagai modalitas, teks, gambar, dan suara, secara terintegrasi dan bukan terpisah. Integrasi inilah yang memungkinkan pembentukan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam. Nah, di dalam teori kognitif multimedia Meyer terdapat 3 asumsi utama. Nah, 3 asumsi utama ini menjelaskan proses pemrosesan informasi manusia. Asumsi-asumsi ini adalah fondasi untuk memahami bagaimana desain multimedia dapat mendukung atau menghambat pembelajaran. Memahami asumsi-asumsi ini memungkinkan perancang pembelajaran untuk menciptakan materi yang selaras dengan cara kerja kognisi manusia, memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Nah, asumsi yang pertama ialah 2 saluran yang terpisah. 2 saluran yang terpisah ini meliputi saluran terpisah auditori dan visual untuk memproses informasi, sering disebut teori dual coding. Nah, asumsi yang kedua adalah kapasitas saluran terbatas. Kapasitas saluran terbatas ini meliputi setiap saluran memiliki kapasitas mirip dengan konsep beban kognitif Schweller. Dan asumsi yang ketiga adalah belajar adalah proses aktif. Belajar melibatkan penyaringan, pemilihan, pengorganisasian, dan pengintegrasian informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, di dalam model multimedia Meyer terdapat 3 memori, yaitu memori sensorik, memori kerja, dan memori jangka panjang. Nah, memori sensorik sendiri adalah tahap pertama pemrosesan informasi. Ini adalah tempat di mana rangsangan dari lingkungan, visual, auditori, dan lainnya diterima dan disimpan untuk waktu yang sangat singkat. Kapasitas memori sensorik sangat besar, tetapi durasinya sangat singkat. Pentingnya memahami memori sensorik dalam pembelajaran multimedia adalah kemampuannya untuk menangkap semua informasi yang masuk sebelum disaring dan dipilih untuk diproses lebih lanjut di memori kerja. Nah, di dalam memori sensorik sendiri terdapat 3 tahap. Untuk tahap yang pertama adalah penerimaan rangsangan visual. Penerimaan rangsangan visual ini meliputi melihat gambar, teks, dan visual lainnya yang dapat dilihat oleh mata kita sendiri. Nah, untuk tahap yang kedua adalah penerimaan rangsangan auditori.
Penerimaan rangsangan auditori ini di mana meliputi mendengar narasi, musik, atau suara. Dan yang terakhir adalah penyimpanan singkat. Penyimpanan singkat ini meliputi informasi yang hanya bertahan selama beberapa detik. Kita masuk pada memori kerja atau pusat pemrosesan kognitif. Memori kerja adalah tempat di mana pemrosesan kognitif aktif terjadi. Di sini informasi yang telah disaring dari memori sensorik diatur dan diintegrasikan dengan pengetahuan yang ada di dalam memori jangka panjang untuk membentuk konstruksi mental atau skema. Kapasitas memori kerja sangat terbatas sehingga efisiensi desain multimedia sangat krusial. Pengelolaan beban kognitif di memori kerja adalah kunci keberhasilan pembelajaran multimedia. Desain yang baik meminimalkan informasi yang tidak relevan dan mendukung pembangunan skema yang koheren. Memori kerja terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama proses aktif. Proses aktif ini mengintegrasikan informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kedua adalah kapasitas yang terbatas. Kapasitas yang terbatas ini hanya dapat memproses sejumlah kecil informasi pada satu waktu. Dan yang ketiga adalah pembentukan skema. Pembentukan skema ini menciptakan representasi mental yang terstruktur. Dan yang terakhir adalah memori jangka panjang atau gudang dari pengetahuan. Memori jangka panjang adalah tempat semua hal yang dipelajari disimpan secara permanen. Ini adalah repositori pengetahuan, pengalaman, dan skema yang telah dibangun selama hidup. Informasi dari memori kerja berpindah ke memori jangka panjang melalui proses enskripsi dan dapat diambil kembali saat dibutuhkan. Kualitas pembelajaran multimedia sangat bergantung pada kemampuan pembelajar untuk mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang ada di memori jangka panjang, memperkaya dan memperluas pemahaman mereka. Nah, memori jangka panjang sendiri terdiri dari beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama adalah pengetahuan yang terorganisir. Pengetahuan yang terorganisir ini meliputi skema dan model mental yang tersimpan. Tahap yang kedua adalah penyimpanan permanen. Informasi dapat bertahan seumur hidup. Dan tahap yang ketiga adalah integrasi skema. Integrasi skema ini meliputi informasi baru yang dihubungkan dengan yang sudah ada. Kita masuk pada siklus pemrosesan informasi dalam pembelajaran multimedia. Teori Meyer menekankan bahwa otak tidak menafsirkan presentasi multimedia, kata-kata, gambar, informasi, pendengaran secara terpisah. Sebaliknya, elemen-elemen ini saling berkaitan dalam siklus pemrosesan yang dinamis. Pemahaman yang mendalam terjadi ketika pembelajar secara aktif mengatur, memilih, dan mengintegrasikan informasi dari kedua saluran, baik visual maupun auditori, untuk membentuk representasi mental yang koheren dan bermakna. Nah, untuk siklus pemrosesan sendiri terdiri dari 4 tahap. Untuk tahap yang pertama adalah penerimaan sensorik. Penerimaan sensorik ini meliputi kata-kata dan gambar yang diterima. Untuk siklus yang kedua adalah pemilihan informasi. Pemilihan informasi sendiri fokus pada elemen yang relevan. Dan yang ketiga adalah pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri membangun representasi mental. Dan yang keempat, integrasi. Integrasi sendiri menghubungkan representasi dengan pengetahuan yang lalu. Nah, teori kognitif pembelajaran multimedia Meyer memberikan wawasan
bagi para perancang instruksional. Dengan memahami bagaimana manusia memproses informasi, kita dapat menciptakan materi pembelajaran yang lebih efektif, mengurangi beban kognitif yang tidak perlu, dan mempromosikan pembelajaran yang lebih mendalam. Mengoptimalkan pembelajaran multimedia berarti merancang presentasi yang mendukung pemrosesan aktif, memanfaatkan kedua saluran visual dan auditori secara efektif, dan mempertimbangkan kapasitas memori kerja yang terbatas. Ini adalah kunci pengetahuan yang bermakna. Desain materi yang efisien, integrasi kata dan gambar, dan promosikan pembelajaran aktif akan mengubah informasi menjadi pengetahuan yang lebih bermakna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.